Sudah ya? Oke. Oke. Baik, selamat malam Bapak-Bapak dari Pukates dan juga Bapak-Bapak dari alumni Santo Aloysius Kota Bandung. Malam hari ini kita jumpa lagi dalam uh, Bizum Pukat yang ke-75. Jadi acara rutin setiap hari Selasa, obrolan warung kopi di Zoom ini hadir dari teman-teman dari berbagai penjuru seluruh Nusantara bahkan dunia nih, ada Sacramento dan juga Pak Maman dari New York ya. Teman-teman ada dari Balikpapan, dari Manado, dari Purwokerto, dari Semarang ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berjumpa virtual di sini. Ya, sebelum acara dimulai, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan juga kita akan buka dengan doa dulu ya. Baik, saya akan coba pimpin dengan cara Katolik. Baik, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih atas kesempatan malam hari ini berjumpa kembali di hari Selasa dalam acara Pukat Tasbisum yang ke-75. Terima kasih atas kesehatan yang kau berikan. Terima kasih juga atas pertemuan teman-teman malam hari ini. Semoga acara malam hari ini dapat berjalan lancar, narasumber dapat kau berkati, sehingga semua materi dapat sampaikan dengan baik dan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih Bapak, atas Bapak, Putra, dan Kudus. Amin. Amin. Ya, baik. Malam hari ini kita akan membahas mengenai green power energy yang memang sedang ramai kalau di Indonesia ini sedang ramai dengan industri nikel katanya buat baterai dengan mobil listrik. Ini Pak Maman jauh-jauh dari Amerika membawa teknologi yang tercanggih bahwa memang dunia saat ini membutuhkan energi yang hijau, energi yang terbarukan. Jadi memang isunya bahwa energi dari fosil, dari sumber daya alam itu sudah mau habis dan juga merusak bumi, ada efek yang tidak bagus. Sedangkan banyak hal-hal lain, sumber energi yang belum kita manfaatkan, dan juga ada juga saat ini kita perlu eh, energi hijau yang dapat bersahabat dengan bumi. Kurang lebih seperti itu Pak Maman ya. Ya Ya, baik ya, Pak Maman, ya. kurang lebih saya sudah buka seperti itu. Oke. Silahkan Pak Maman bisa mulai memperkenalkan diri dulu. Yang saya tahu Pak Maman ini tadi dari Bandung, Ya, kemudian ya, bersekolah di Amerika, ya, kemudian menetap sekarang di New York gitu ya. Tapi masih cinta ya, kampung halaman. ya, Kemarin ya, pameran di Jakarta dan ini mau sharing ke teman-teman mengenai teknologi terbarukan ini. Silakan Pak Maman. ya. Terima kasih, saya Maman. Uh, so- Coba saya share screen ya. Share screen, oke. Bentar. Oke, oke. Ya, just supaya perkenalan dulu latar belakang saya. Eh, saya udah dari di sini semenjak sesudah SMA. Eh, Dulunya sih latar belakangnya electrical engineering ya, terus jadi pengalamannya kerja di perusahaan telepon dengan consulting bagian cyber security. Nah, sudah habis gitu, sekarang melalui karir baru dalam bidang green energy, terutama bidang PLTS ya. Uh, kita ini di PLTS ini uh, ada beberapa manfaatnya ya. Kita yang terutama ini selain untuk
mengadres climate change, menurut saya yang paling penting, terutama buat negara kayak Indonesia, yang paling penting itu menurut saya nomor dua dulu, itu mesti menghemat tagihan listrik. Jadi kalau renewable green power itu yang menurut saya paling penting mesti secara ekonomis dulu. Nah, dari ekonomis terus ada tambahannya green buat lingkungan hidup, address climate change. Nah, selain itu jadi ada address mengurangi karbon, uh, tapi juga dengan teknologi yang terakhir ini, selain mengirit listrik dengan tambahan baterai misalnya, jadi lebih terandalkan juga, jadi ada backupnya misalnya. Nah, sebelum saya mulai, saya mainkan video ini ya tentang, jadi nanti dapatlah kurang lebih idenya untuk solar power ini. Bentar. Suaranya nggak keluar ya, Pak.
Eh, nggak tahu ya suaranya keluar nggak ya? Nggak keluar, Pak Maman, nggak ada. Oh, nggak ada Nggak keluar. ada, nggak. Ah, oh, sorry ya, nggak tahu kenapa nggak keluar. Oke, biarin dah. Nah, itu nanti saya bahas ya satu-satu itu yang tadi itu PLTS Cirata. Baru berapa bulan didirikan, investasi dari UAE itu. Besar juga, 192 juta watt kapasitasnya. Eh, itu termasuk memang skala paling besar di Asia Tenggara yang di air. Sekarang di Indonesia sudah ada eh, PLTS yang skalanya cukup besar, 10 megawatt, 20 megawatt, misalnya yang eh, di Kecamatan Kupang Tengah misalnya, ini 160 megawatt, ini juga termasuk raksasa ya. Eh, Contoh lagi di perusahaan, ini industri, misalnya perusahaan Coca-Cola ini di Jawa Barat. Dia pasang di atapnya ini, bukan di atas air, ini di atap pabriknya, 7,2 megawatt untuk supaya mengirit listrik biaya. Uh, yang terakhir ini contoh misalnya di Kupang PLTS. Ini kapasitas berapa ya, ini kapasitas 29, saya lupa nih kapasitasnya. Jadi ini contoh-contoh yang sekarang di Indonesia sudah mulai dilaksanakan untuk uh, namanya itu solar farm. Itu beda dengan biasanya solar PLTS yang di rumah atau di pabrik, kecuali tadi yang Coca-Cola. Uh, saya bilas dulu ya, secara overview. Biasanya tuh jadi kita tuh ada solar panel. Dari solar panel tuh sistemnya biasanya hampir sama. Sistemnya itu masuk ke namanya inverter. Soalnya dari panel itu kan DC. Inverter itu yang merubah dari DC ke AC, jadi bisa dipakai di rumah atau di pabrik. Nah, biasanya skemanya sih dari inverter masuk ada ke buat sekelingnya MDP, baru ada ke smart meter, ke grid, dan kalau ada baterai bisa dihubungkan ke baterai. Jadi biasanya sistemnya itu ada 3 macam secara overview. Yang namanya on grid itu panel langsung ke inverter, hasilnya ke rumah, atau kalau kelebihan atau listrik yang di rumah tidak dipakai, misalnya siang hari tidak ada orang di rumah, itu kalau on grid itu bisa jadi diekspor ke PLN yang kelebihannya. Nah, jadi kalau sistem on grid gitu tidak perlu ada baterai. Jadi yang sebagai fungsi baterainya tuh PLN. Nah, dulu sebelum ada peraturan baru, dulu diperbolehkan begini. Jadi kita kalau ada rumah pasang PLTS panel, ada kelebihan listrik nggak kepake, jadi kayak dijual ke PLN, kita dapat kredit 100%. Nah, sudah gitu dipotong, nggak 100% lagi, mungkin 50 atau 60%. Nah, tapi terakhir sekitar beberapa minggu lalu ada keputusan baru, sekarang tidak boleh lagi ekspor sama sekali ke PLN. Jadi kecuali yang sudah ada izin dahulu masih bisa 10 tahun, tapi tidak boleh ada lagi yang ekspor ke PLN. Nah, ini jadi kalau tidak boleh ekspor ke PLN, kalau buat pabrik misalnya, ada impact-nya juga. Kalau pabriknya itu bisa pakai listrik dari PLTS, bisa dipakai semua buat mesinnya misalnya, tidak apa-apa, nggak ada yang kebuang ya jadinya.
Nah, tapi kalau masalahnya itu kalau pabrik misalnya ada istirahat jam 12 sampai jam 1. Nah, 12 jam 1 kan matahari lagi terang-terangnya. Mesin berhenti. Nah, itu listriknya kebuang, nggak bisa kepake, nggak bisa kejual ke PLN juga misalnya. Lagi pula tantangannya ini kalau nggak boleh ekspor buat pabrik yang besar skala besar-besar misalnya hari pabrik hari Sabtu, hari Minggu tutup. Ya, berarti mesin nggak jalan. Jadi hari Minggu ada matahari, hasil listrik nggak kepake juga. Jadi hilang hasil 1/7 dari 1 minggu. Ya, nah, ini namanya on grid. Yang kedua ini namanya hybrid. Ya, nah hybrid itu kita dari panel melalui ada inverter. Nah sudah gitu ada baterainya kalau hybrid. Jadi kalau listrik dari matahari hasil panel tidak dipakai langsung dipakai di rumah, misalnya AC-nya tinggal jalan, sisanya tuh langsung masuk ke baterai, jadi nggak ada kebuang. Soalnya misalkan tidak boleh ekspor ke PLN. Jadi kalau ada baterai itu listrik PLTS yang tidak dipakai bisa disimpan di baterainya. Ya, jadi menurut pengalaman kita sudah ini tuh ini yang bisa listrik irit lumayan juga. Selain itu baterai jadi berfungsi sebagai backup power ya gitu. Jadi kalau listrik PLN mati misalnya, nanti baterainya yang backup keluar melalui inverter ke rumah. Nah, tergantung ukuran kapasitas panel dengan kapasitas listrik rumah. Baterai itu beda-beda ukurannya. Ada dari yang 5.000 watt hour, 10.000. Nanti saya ada contoh-contohnya. Nah, ada beberapa macam. Misalnya contohnya ini baterai misalnya yang 5.000 watt hour, 5 kilowatt hour ini. Ada yang bisa 10.000 kilowatt hour, 10 kilowatt hour. Ada juga yang kecil. Ini sama, cuma modelnya bukan Powerwall yang rack mount. Ada yang lebih kecil. Ini hanya cuma 1.500 watt aja. Ini yang kita pakai, kita ada project di Pulau Madang buat rumah nelayan. Itu jadi kan kapasitas tiap rumahnya kecil-kecil. Paling ada yang satu panel 550 watt, ada yang dua, ada yang 3 panel. Kalau kecil-kecil bisa kita pakai unit yang kapasitasnya misal 1.000 watt, ada 1.500 watt. Itu cukup buat rumah yang ukurannya kecil-kecil. Ini sekarang yang potensinya bagus juga untuk terutama di pulau-pulau atau di daerah yang tidak ada grid ya, tidak ada PLN. Soalnya kita kalau lihat misalnya ini dipasang kita 200 di Pulau Madang. Pulau Madang itu kan berapa jam di NTB, dari Bali aja berapa jam kalau pakai perahu juga. Itu kan jadi kalau dia dulunya pakai genset, itu dieselnya tuh kan mahal sekali. Maksudnya harga dieselnya itu berapa kali harga diesel di Pulau Jawa. Jadi kalau dibandingkan secara ekonomis, lumayan juga tuh ngiritnya. Nah, ini contohnya aja, saya ini di Jakarta misalnya, ini rumah adik saya dipasang, saya ini 5.000 watt ya, 5.000 watt sekitar 10 panel, 5.500-an listriknya. Terus tambah baterai tadi yang 10.000 watt, 10.000 watt hour. Sekarang dilihat berapa bulan ini listrik PLN tuh bisa kurang dari hampir 2 juta ke 600.000. Jadi ngiritnya lumayan juga ya, soalnya jadi dari siang misalnya listriknya 5.000 watt per jam itu, terus kalau nggak kepake
masukkan ke baterainya yang 10.000. Jadi nanti malam baterai yang keluar. Nah, bagusnya sistem hybrid ini kalau nanti misalnya baterainya habis atau cuaca mendung, itu kalau kurang baterai atau mendung jadi listrik dari PLTS kurang, otomatis mengambil sendiri dari PLN, otomatis itu ya. Jadi yang punya rumah sih tidak tahu apa-apa, otomatis ambil dari PLN, jadi nggak ada interruption-nya. Nah itu hybrid. Nah jadi semenjak aturan nggak boleh ekspor, jadi on grid ya hampir nggak dipakai lagi lah, soalnya jadi kan nggak bisa ekspor. Sekarang potensinya terutama untuk perumahan, hampir semua menjarah ke hybrid ya, terutama perumahan. Tapi kalau pabrik lebih susah ya, pabrik itu kapasitasnya terlalu besar, jadi kalau terlalu baterai buat kapasitas terlalu besar masih ongkosnya masih lumayan. Tapi kalau rumah udah ekonomis lah. Ini biasa kalau pakai baterai seperti saya tadi contohnya, itu break even-nya bisa antara 4 sampai 6 tahun. Selain itu kan panel umurnya panjang. Panel itu performance warranty-nya 25 tahun. Baterai itu biasanya warranty tergantung mereknya, ada yang 3 tahun, 5 tahun, tapi biasanya kalau yang top quality biasanya tahan 8, 10, 12 tahun juga baterainya. Jadi sudah break even, masih panjang. Jadi sistem begini sekarang return on investment-nya bisa 4-5 kalinya selama umurnya. Soalnya tarif PLN kan tiap berapa tahun naik inflasi. Nah, tapi kalau sistem ini sudah sekali invest kan udah, maksudnya nggak naik kayak tarifnya PLN. Jadi kita udah kalkulasi buat rumah misalnya berapa break even, berapa payback, return on investment-nya. Yang ketiga, tipenya yang namanya off grid. Nah ini off grid itu maksudnya ini kalau nggak ada jaringan PLN sama sekali, nggak ada grid. Nah ini kayak tadi yang saya bilang di Pulau Madang atau di kepulauan luar Jawa misalnya. Kepulauan Jawa, daerah Papua, daerah tertentu Kalimantan. Selain itu di Bali aja yang banyak listriknya udah banyak, ternyata masih ada juga kalau daerah-daerah terpencil yang jaringan PLN belum ada juga. Nah, jadi kalau buat daerah-daerah tertentu yang belum ada PLN, bisa itu sama solar panel dengan inverter segala dengan baterai. Cuma di sini jadi baterainya kapasitasnya mesti lebih banyak ya. Soalnya nggak ada bisa ngambil, kalau kurang nggak bisa ngambil dari PLN. Nah, jadi kalau sistem begini, kalau misalnya ini buat resort atau apa, biasanya ditambah bisa ada hubungan dengan genset juga. Jadi misalnya baterainya mulai udah habis, otomatis gensetnya baru jalan. Soalnya kan biasanya kalau off-grid itu genset dengan dieselnya ongkosnya lebih mahal. Ya. Nah, jadi itu secara overview itu biasanya tiga macam uh, PLTS itu uh, yang saya mau tunjukkan itu tadi yang tentang hybrid ini, uh, uh, yang saya lihat ini potensinya yang lumayan lah buat Indonesia. Soalnya seperti saya bilang, dari ngiritnya ini, selain ngirit bisa jadi backup, lumayan juga. Alasan saya, bukan alasan, salah satu kenapa saya masuk bagian ini, kita soalnya lihat teknologi, selain teknologi PLTS udah mulai turun lumayan harganya,
juga teknologi baterai maju juga. Nah, seperti tadi Kak Kanin, apa hubungannya ini baterai dengan nikel misalnya? Saya sedikit ke cerita jadi tentang baterai ya ini. Nah, baterai ini dulu tuh bukan dulu, misalnya mobil Tesla itu mobil electric vehicle, biasanya dia pakai lithium tipenya yang sebutnya NMC, nickel, manganese, cobalt ya. Jadi perlu ada nikelnya, manganese, ada kobaltnya. Jadi mahal juga ya baterai itu. Nah, tapi sekarang teknologi yang terakhir ini yang makin populer sebenarnya namanya tuh baterainya tuh baterai lithium iron phosphate ya. Saya nggak ada di sini tulisnya. Lithium iron phosphate. Nah, lithium iron phosphate itu nggak pakai nikel. Terus biasanya baterainya umurnya lebih panjang, cuma bedanya dengan yang NMC itu NMC itu lebih cocok, soalnya density powernya lebih banyak. Jadi kalau misalnya buat mobil yang volumenya sama, bisa kilowattnya lebih banyak yang NMC itu. Lagi pula NMC daya charge discharge-nya jadi lebih besar biasanya. Jadi misalnya kayak mobil Tesla buat dari 0 ke 60 kilo lebih cepat berapa detiknya daripada LFP. Nah, tapi terakhir ini LFP udah mulai populer, yang Tesla di China juga sekarang pakainya pakai lithium iron phosphate namanya. Jadi ini yang saya ini sekarang mungkin dari cuma berapa perusahaan di Indonesia ini yang merakit sendiri buat Powerwall ini 5.000 watt ini. Kita jadi ya semoga jadi perintis lah. Soalnya mungkin potensinya banyak ya. Nah, ya kurang lebih secara overview ya. Jadi PLTS itu secara garis besarnya begitulah. Misalnya kalau ada Kang Hanin atau yang lain ada yang bertanya, bisa saya jawab. Ya, Pak Maman, Ya, cukup. Ada ya. lagi yang mau ditambahkan, Pak Maman? Silahkan. Satu lagi aja, nanti saya supaya ilustrasi ya. Ya, Itu misalnya merakit baterai-baterai itu, kita tuh mesti rakit, misalnya kita sekarang rakitnya ada di Bandung ini, kita ada mesinnya ya, itu mesin laser welding itu namanya. Itu jadi kelihatan di layar nih, itu tiap sel itu mesti diseris. Nah, jadi nanti 50 volt ke power wall, kurang lebihnya dirakit begitu, terus kita tambah circuit-circuitnya ya, itu circuit-circuitnya soalnya yang penting itu. Jadi kurang lebihnya ya, begitu ya Pak Anin. Kalau ada pertanyaan, silakan. ya boleh Pak Maman. Ya, sementara kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Maman. Terima kasih untuk penjelasan globalnya. Biasanya begini aturan mainnya. Setelah narasumber menjelaskan, kita mau memberikan aplaus, memberikan terima kasih, tapi tidak tepuk tangan. Kita memberikan wajah kita, jadi semua supaya dibuka layarnya. Pak Maman ingin jumpa dengan kawan-kawan, ingin lihat siapa saja nih yang ikut dalam acara ini. Oke, Kita buka layarnya. Ya, ya. saya izin foto dulu sebentar. Bisa dibuka, Pak Matt Besuni, Pak Paulus, eh, Ibu Farida, Pak Yuwono, Ibu Sarah. Ya, kita berikan Ya, senyuman. halo. Terima kasih kepada Pak Maman yang sudah memberikan sharingnya tentang solar system ya.
Ya, kita berikan senyumannya. Saya izin foto dulu. Satu, dua, tiga. Sebentar, ini halaman ada yang halaman keduanya. Ya, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Ini rupanya Kasih. ada juga teman-teman dari alumni Saint Aloysius, Pak Maman, yang ingin jumpa Pak Maman nih. Ya, Ya, Pak Maman, saya boleh. akan Ya, mengawali dengan beberapa pertanyaan. boleh. Tadi kan Pak Maman mungkin bersekolahnya tentang electrical engineering ya Pak ya. Ya, ya, Kemudian Pak Maman pertama kali masuk ke industri telekomunikasi. betul. Ya, terus kapan Pak Maman tiba-tiba switch ke ini nih, ke apa solar system ini? Apa Ya, yang apa yang Pak Maman bikin bikin tertarik? Wah, ini bisnisnya bagus nih gitu ya. Apa wah ini apa untungnya besar atau apa yang bikin Pak Maman tertarik pindah ke sini nih, ke bisnis ini? ya. Saya juga dari dulu udah kayak ada passion saya ya soal renewable energy itu. Nah, dulu waktu LTS panel solar panel tuh masih mahal. Eh, eh, 10-15 tahun itu masih jauh lebih mahal dari sekarang ya. Jadi saya dulu rencananya mau masuk bagian PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Udah pernah lihat-lihat cari properti di Big Island, Hawaii, di Oregon yang ada bendungan-bendungan. Ya, tapi susah ya, udah kena keluarga. Kalau beli di Hawaii, mesti pindah ke sana. Uh, tapi sebenarnya saya nggak regret juga ya. Tapi kalau waktu itu beli PLTA buat jadi farm Bitcoin, wah udah saya jadi kaya sekali sekarang. Tapi itu masa dulu ya. Jadi teman saya udah ada passion dari dulu pembangkit listrik renewable. Nah sudah gitu, tapi uh, saya masih kerja di komunikasi dengan konsultan cybersecurity dulu. Tapi sudah gitu, sesudah pensiun dari cybersecurity, saya lihat-lihat di Amerika itu PLTS begini udah mulai populer. Terus saya lihat-lihat itu secara ekonomis udah bagus di Amerika. Saya pikir kalau di Amerika bagus, di Indonesia kan mataharinya lebih banyak. Lagi pula ongkosnya jauh lebih murah di sini. Ya, jadi saya bilang, wah ini prospeknya lumayan juga nih. Ini sebagai gambaran ya, itu soal ongkos misalnya. Tukang listrik di Amerika tuh mahalnya luar biasa dibandingin dengan ongkos listrik di Indonesia. Uh, kita misalnya mau pasang solar panel di Amerika, dikasih subsidi 30%. Itu biarin sudah dikasih subsidi 30%, dibandingin ongkos di sini masih sekitar 4-5 kali totalnya. Itu bedanya jauh segitu. Ya. Jadi saya lihat-lihat, wah kalau gitu di sini potensinya lumayan juga nih. Soalnya harga listrik di Indonesia tuh per kWh-nya kurang lebih sama dengan di Amerika per kWh-nya secara perbandingan. Jadi saya mulai hitung-hitung analisa break even analysisnya, payback, return on investment-nya. Ternyata lihat-lihat ya lumayan juga. Nah sekarang makin lama ini kita mulai ya usaha ini dua setengah tahun lalu gitu. Dari situ aja sampai sekarang panel udah turun lagi, harga baterai lebih turun. Soalnya kenapa? Saya kan 2 bulan lalu ke China lihat-lihat ke pabriknya, pabrik panel sama pabrik baterai. Itu kalau lihat di China pabrik baterai, pabrik panel itu semua pabriknya raksasa, benar-benar gede, otomatis semua. Nah, kalau pabrik seperti gitu, baterai sekali jalan itu tidak bisa dimatikan, semua chemical. Jadi China tuh sekarang produksinya luar biasa dah. Nah, tadinya kan dia banyak rencana ekspor ke Amerika, tapi sekarang kan ada yang diblok tuh Amerika. Jadi banyak juga tuh barang jadi masuk ke Asia, ke Indonesia misalnya.
Jadi sekarang saya lihat trennya makin bagus lah. Jadi kalau harganya makin rendah kan jadi demand-nya bakal naik juga. Ya. Jadi listrik bisa makin ngirit lagi kalau pakai PLTS dengan baterai jadi hybrid system gitu. Pak Maman, nanti sebelum berakhir jangan lupa ya, saya mau tanya lagi nih mengenai bagaimana Ya, berbisnis ini ya Pak ya. Jadi ya, barangkali saja kita bisa ikut berbisnis, siapa tahu ada peluang juga ya Pak. ya. Nah Tapi ini nanti ada nanti nanti Pak jangan dibahas sekarang Pak, nanti tunggu aja dulu Pak. Nanti itu bagian akhir Pak. ada beberapa ada beberapa pertanyaan ya di chat ini. Oke. Salah satunya itu luas panel ya. Nah sekarang panel sekarang ini besar-besar tenaganya. Dulu sih 100 watt, 200, 300. Sekarang rata-rata itu sekitar 550 watt per panel itu. 500 watt, 50 watt itu sekitar ukuran 2,2 meter kali 1,1. Jadi tiap panel luasnya perlu sekitar 2,5 meter persegi. Nah, jadi kita kalau pakai 10 panel misalnya perlu atap yang luasnya sekitar 25 meter persegi. Ya. Nah, terus kalau solar panel dengan banyak angin, ya. Nah, solar panel tuh ada berapa macam juga ya, seperti tadi video, sorry ya tadi nggak ada suaranya, yang ada di waruk di bendungan itu yang di atap air. Ada juga yang di atap lahan, seperti tadi saya contoh berapa, itu bisa juga. Tapi kebanyakan yang skala lebih kecil sih itu di atap rumah atau di atap pabrik. Nah, kita biasanya kalau mau pasang kita juga mesti survei ya. Kita suka pakai drone lihat strukturnya kuat nggak. Soalnya tiap panel itu beratnya sekitar 28 sampai 30 kilo. Jadi misalnya kalau perlu 10 panel, atap mesti kuat 300 kilo gitu. Nah, biasanya ya kalau soal angin sih biasanya kita ada mounting segalanya kuat ya. Tapi kalau tornado sih ya itu sih melebihi ke batas dah. Uh, uh, Biasanya kalau kena tornado sih nggak ada yang kuat dah. Ya. Nah, ini biasanya kita kalau ngitung perkiraan biaya itu bukan meter persegi ya. Kita hitung biaya tentang berapa wattnya gitu. Kita perlu 2 panel 1.100 watt, 4 panel 4 kali 550 2.200 watt. Jadi kan per panel ada harganya. Nah, selain itu dari daya panel kan mesti perlu inverter. Jadi misalnya kalau sistem 2.500, jadi inverternya mesti lebih besar dari 2.500. Jadi inverter harga tersendiri tambah harga baterai. Misalnya rumah perlu yang 5.000 atau yang 10.000. Selain itu sisa-sisa lain sih harga pemasangan dengan kabel-kabelnya ya. Jadi kita biasanya kalau kasih estimate itu harganya tergantung kita perlunya, klien tuh perlu berapa ribu watt misalnya. Nah, solar panel solar panel itu yang paling low maintenance sebenarnya. Sebenarnya kan nggak ada elektroniknya seperti inverter atau baterai kan ada elektronik. Solar panel makanya dia panelnya sendiri warantinya 12 tahun, kacanya, frame-nya gitu. Tapi performance-nya itu garantinya 25 tahun maksudnya. Dalam 25 tahun itu kapasitas dayanya turun cuma sekitar 14,5%. Jadi dalam 25 tahun tuh kapasitas turun per tahunnya tuh kurang dari 1%. Itu maksudnya performance garansi dari panel 25 tahun itu. Ya. Ya, panel sekarang hampir 100% panel dari Indonesia itu semua dari China. Ya, itu jadi kalau kita impor tuh udah jadi semua panelnya.
maksudnya udah per unit gitu, tinggal dipasang, kabelnya pasang, masuk ke inverter, di hook up gitu. Tapi ya panelnya udah jadi, semua udah di seal gitu, kacanya semua jadi waterproof. Ya, Uh, Pak Maman. ya, Selanjutnya barangkali teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand dan juga bisa langsung bertanya ya. Jadi selain diketik, jadi ya, misal dari Kom Hejo ini atau Pak Ishak Suryana ini silahkan bisa langsung menampilkan wajahnya dan langsung bertanya. Ini Pak Swasneger, ada mau yang tanyakan Pak? Pak Swasneger, raise hand, ada yang mau tanyakan? ya, ya Pak. Pak Schwarzenegger. Pak Uh, Swasneger mau tanyakan? Kalau nggak ada enggak suara, barangkali nggak ada belum suaranya Pak. belum ada. Mungkin suaranya masih mute ya. Dari perihal perihal cost and benefitnya itu apa ya Pak? Kalau pemanfaatan solar energi nih, solar apa? Solar, solar, solar apa tadi? Apa energi? Ya, Nah, itulah. ya. Jadi seperti saya bilang tadi, misalnya kalau rumah pasang 3 panel misalnya, jadi itu 3 panel itu 1650 watt. Nah, jadi kalau matahari lagi terang itu menghasilkan listrik 1650 watt. Eh, jadi dari situ nggak boleh, jadi kita tidak usah bayar PLN 1650 watt. Tuh. Jadi pertama untuk ngirit listrik dari PLN. Selain itu kan ini listriknya listrik green, jadi nggak ada emisi karbon. Terutama dibandingin PLN kan sekarang yang Jawa, Madura, Bali hampir semua mayoritas kan itu dihasilkan dari batu bara kan. Yang sebagian ada PLTA, tapi sebagian besar tuh dari batu bara. Gitu. Batu bara kan jadi banyak karbon emisinya ya. Jadi kalau dibandingin dari listrik dari PLN, ya sebutnya kurang lebih ya dirty power lah. Ini clean green power gitu. Nah, terus kalau ditambah baterai, salah satu keuntungannya lagi begitu jadi backup. Nanti kalau PLN-nya mati atau lampunya listrik kicep gitu, ini sih ada listrik terus dari baterai gitu. Ya, ada lagi yang tanya atau Pak follow up? Maman, Ya, Pak Maman saya boleh tanya dulu Pak Maman. boleh. Ini ada artikel nih Pak Maman, ada artikel aturan ekspor impor dihapus, Ya, PLTS atap juga bakal dibatasi. Jadi ya, kan ini kan di Indonesia nih sesuatu yang baru ya. Kemudian ya, kalau misalnya banyak orang menggunakan di masing-masing rumah saja, sehingga ya, PLN-nya menjadi lebih hemat ya. Sehingga biaya yang didapatkan pemasukan PLN kan berkurang. Nah, ini apalagi kalau yang udah industri ya. Industri ini kan bayarnya kan mungkin ratusan juta. Dengan ya. teknologi ini kan berarti pemasukan PLN menjadi berkurang. Nah, ini Pak Maman bisa jelaskan kapan regulasinya seperti apa atau jangan-jangan nanti makin makin sulit karena kan bersaing dengan PLN nih Pak Maman. Ya, sebenarnya itu salah satu alasan dari dilarang ekspor itu. Soalnya eh, jaringan listrik Jawa, Madura, Bali itu Jamali itu kelebihan kapasitas untuk jaringan itu. Tapi sebenarnya jaringan di luar Jamali itu masih banyak kurangnya ya. Banyak daerah pulau yang malah tidak ada PLN. Pertama begitu. Nah, tapi yang kedua itu biarin tidak boleh ekspor, tapi sekarang PLN masih boleh juga PLTS buat pabrik itu, cuma dia pakai sistem kuota namanya. Jadi tergantung tiap daerah, misalnya Tangerang atau apa,
ada kuotanya. Jadi kuotanya tuh pabrik bisa apply first come first serve. Nah, nanti kalau ada jatahnya baru dapat izin. Dia kuota keluar tiap 2 kali setahun, Januari sama Juli rasanya. Nah, tapi kalau rumah tuh kan hampir sebenarnya tidak ada hubungan dengan PLN, nggak ada ekspor sama sekali. Jadi sistem hybrid tuh kalau perlu jadi masih ambil juga dari PLN sebenarnya. Emang, tapi tidak sebanyak yang sebelumnya. Tapi sebenarnya kan PLN sendiri punya subsidiary yang sekarang lagi banyak membangun solar farm yang besar-besaran. Jadi PLN juga tujuannya supaya mengurangi pembangkit listrik tenaga batu bara, ya PLTU yang batu bara. Jadi dia sendiri sekarang udah banyak juga solar farm yang ukuran besar 10 mega, 20 mega. Jadi sebenarnya membantu juga lah tujuan negara Indonesia juga supaya lebih green. Jadi seperti saya bilang tadi, bagusnya ini kayak hybrid sama PLTS itu listrik irit dengan lingkungan hidup lebih bagus juga gitu. Oke, baik. Ini ada Pak Julius Dwi Herwibowo dari Balikpapan tadi, Pak. Silakan Pak Julius. Ya. Di mute Pak Julius. Ya. Ya, silakan Pak Julius. Ya, selamat malam Pak Maman, Kang Selamat Hanin. malam. Terima kasih, Ya, sharingnya malam-malam. bagus sekali. Eh, saya memang concern dengan kegiatan untuk solar ini, solar energi atau green energy dengan PLTS ya. Yang mau saya tanyakan, biaya investasi yang terbesar di sini ternyata bukan dari panelnya, karena panel ini kalau saya amati dia equal dengan penampungnya yaitu baterai. Koreksi jika saya salah. Pada saat kita berencana untuk memberikan satu investasi, let's say 3.500 kVA yang existing sekarang terpasang di rumah, artinya kita memerlukan satu paketan yang sesuai dengan budget kita terlebih dahulu. Katakanlah kita perlu hanya 2.000. Nah, instalasi ini akan berpengaruh terhadap cost. Inverternya akan berubah pada saat kita awalnya di 2.000, kemudian kita mau up rating menjadi 3.500 atau 5.000 begitu kan. Dengan penambahan panel akan merubah struktur dari instalasi, baik itu baterai, baik itu inverter, ataupun device AVR kalau memang diperlukan, karena akan terjadi konfigurasi perubahan yang ada di situ, Pak. Pertanyaan saya, bagaimana mensiasati planning kita ini agar budget itu sesuai dengan proyeksi yang akan kita butuhkan serta daya yang akan kita harapkan tercapai. Ya. Bagus mungkin, Pak, bagus. Mungkin begitu ya Pak ya. Ya, bagus bisa Pak. dimengerti Pak. Maaf. Bisa ngerti. Ya. Baik Pak, baik. Ya, bagus Pak pertanyaan. Jadi itu tepat betul Pak. Kita sekarang misalnya kalau ada desain buat rumah, misalnya kayak Bapak tadi, daya rumah 3.500, pasang yang 2.200 misalnya. Nah, kita juga kalau pasang 2.500 tuh inverternya nggak dipasin 2.200. Biasanya kita inverternya tuh pakai yang 5.000. Nah, soalnya kenapa? Antara misalnya inverter 2.500 sama 5.000 tuh bedanya nggak banyak, bukan double. Nah, tapi kalau udah inverter 5.000, tinggal mau expand, panel tinggal tambah, inverter nggak usah diganti. Jadi dari 2.500 tambah berapa panel lagi, inverternya masih di situ. Jadi biasanya kita menyarankan ke klien kita tuh inverternya selalu yang lebih besar lah gitu. Soalnya apalagi ongkosnya tambahannya tuh incrementalnya nggak double, nggak banyak. Nah selain itu kalau soal baterainya memang baterainya kita mesti lihat
itu kapasitas rumah dipakai berapa. Soalnya baterai itu multiple ya. Jadi kalau punya 5.000, sekarang baterai 5.000 watt itu sekitar 15 jutaan. Kalau 10 ya 2 kalinya. 15 ya tambah lagi begitu. Tapi dalam soal kayak inverter buat sizingnya itu betul Pak, itu perlu siasat. Jadi kita bisa expandable option lah gitu buat panelnya, nggak perlu ganti inverter sebisanya. Gitu. Oh, baik. Berarti harus disesuaikan dengan perencanaan proyeksi ke depannya ya Pak ya? Iya, biasanya iya betul begitu. Ya. Baik, baik Pak. Ya. Cukup Pak, terima kasih. Terima kasih. Makasih Pak Ilyus. Ini ada Pak Martinus Chandra, juga resen. Silakan Pak Martinus. Ya, selamat malam, Kang Ya. Hanin, Ibu dan Bapak semuanya. Selamat malam, Pak Maman. Selamat malam. Pak Maman, saya mau menanyakan ya, Ya. kalau misalnya kita pakai green energy ini untuk bangunan publik, ya, sekarang kita kan ada di apa? Ya. Untuk persyaratan dari apa bangunan-bangunan kita kan harus menempuh SLF ya, Ya. sertifikat lagi ya fungsi. Ya. Nah, pertanyaan saya kalau biasanya kita kalau menggunakan listrik PLN kan kita ininya dibantu dari instalator yang merujuk pada peraturan di PLN ya Pak ya. Iya. Nah kemudian kalau kita pakai green energy itu gimana ya Pak ya untuk apa? Untuk sertifikasinya Pak, keamanannya penggunaan terutama di bangunan publik Pak yang untuk fungsi untuk publik. Iya. Nah, ya itu beda ya. Pabrik dengan perumahan beda ya itu aturannya. Jadi dia pabrik itu biasanya di atas 500 kVA biasanya. Nah, sekarang aturan baru itu kan tidak boleh ekspor sama sekali. Jadi buat pabrik itu pertama mesti dapat kuota dulu dari PLN. Kuota itu tergantung di daerah-daerahnya. Daerah Tangerang punya kuota, daerah Bandung Barat punya kuota, Surabaya Timur ada kuotanya. Itu nomor satu. Nah, kalau industri atau komersial yang ukuran besar itu pertama dapat kuota, selain itu mesti dapat SLO ya, mesti dapat izin dari PLN sebelum commissioning. Soalnya kan dia itu hook up langsung ke jaringannya dia. Betul. Ya. Nah, bedanya dengan yang perumahan gitu, yang sebutnya hybrid, itu pertama ukuran jauh lebih kecil, ya. Lagi pula itu kan hybrid tuh jadi lebih independen. Dia kan ngambil dari PLTS, kelebihan langsung masuk ke baterai. Cuma kalau kurangnya ngambil. Jadi dari ukuran lebih kecil itu tidak perlu kuota, tidak perlu izin khusus sekarang ini buat perumahan. Dari keamanan instalasinya sendiri gimana? Ya, keamanan instalasi sih. Jadi kalau tadi seperti saya diagram itu Pak, udah ada pertama di inverternya itu banyak safety built-in-nya di inverternya sendiri. Selain itu kita hook di connect ke ada MCB, ada Seekring segala tuh ada buat ke meternya. Jadi kayak ada smart meter supaya nggak bisa listrik bocor ke PLN. Jadi semua setup-nya itu jadi safe lah gitu Pak. Soalnya Seekring segala juga ada buat safety-nya. Kalau hybrid itu berarti jaringan instalasi di dalam rumahnya lah kita anggap Pak. Untuk wiringnya itu ini Pak ya, tetap istilahnya satu kabel ya Pak ya, sama ya Pak ya. Jadi jaringannya untuk green energy dengan jaringannya PLN karena kita pakai sistem hybrid Pak ya, itu sama ya Pak ya. Sama jaringannya sama, menggunakan jaringan yang sama. Jaringan sama ya, maksudnya nanti dari inverter itu masuknya tuh ke rumah tuh masuk ke listrik rumah, tapi kita ada MCB sendiri gitu ya. Jadi nggak pakai kabel khusus lagi di rumah sih, sama semua kabelnya. Jadi nanti otomatis ngambil dari PLN itu melalui jaringan sama.
langsung masuk ke smart inverternya ya. Jadi di situ semua safety-nya built-in. Kalau Ya, nanti jadi Bapak ada diagram wiringnya boleh ini Pak ya. Mungkin nanti di Ada ini Pak, Pak. ya. Yang dari Ya. luar, jadi kan kalau kita tahu kalau PLN itu biasa pakai kWh meter ya Pak ya. Ya, ya. Ya, Jadi ini kWh meter. sesudah Nah itu yang listrik yang dari apa green energy itu masuknya ya, ketemu sesudah sama itunya yang bingung saya Pak dengan sesudah kWh itu seperti apa gitu Pak. ya sudah KWH-nya meternya Pak. Ya nanti ada diagram lebih detail. Saya tadi sih diagram overview. Oh, iya. Ya, Nggak boleh detail Pak ya emang. kalau ada ya Pak Maman ya. Ya ada Ya, Pak. baik. Terima kasih Ya, Pak Maman. terima kasih. iya Pak Marinus, terima kasih. Jadi iya Pak, betul kalau kita sudah pakai PLN, terus kita menambahkan alat baru, nah apakah kabel-kabel di rumah, apakah instalasinya berubah atau enggak? Mungkin Ya, cukup ada inverter itu ya Pak ya, inverter ya Pak ya. jadi tidak berubah. Kabel di rumah semua tidak berubah. Tapi jadi kita misalnya kalau rumah daya 3.500, kita hybrid tuh mesti lebih kecil dari situ, Mbak. Jadi kalau rumah 3.500 nggak pasang yang 5.000, nah itu nanti kabelnya bisa kebakar. Soalnya Ya, kabelnya sama ya. ya, ya, baik. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya akan bacakan ini ada tadi yang import China sudah dari Ya. Komunitas Ejo. Nah ini ada yang Nanti tanya, ini biasanya menghadap ke arah mana? Nah Indonesia kan hampir di khatulistiwa, matahari timur ke barat, ya kan? Jadi ya, biasanya rumah tuh yang bagus kalau atapnya menghadap ke utara atau ke selatan. Jadi matahari timur barat selalu kena matahari. Nah, tapi kalau atapnya misalnya ke timur barat, nanti nggak setiap hari, soalnya matahari ke sini, yang ini ada bayangan. Nanti sorenya yang sebelahnya ada bayangan. Jadi lebih optimis kalau menghadapnya utara selatan. Jadi nanti matahari timur barat terang terus, itu paling optimis. oke. Nah ini pertanyaan tadi yang misalnya kayak di Bandung atau tempat lain aja, kan kadang-kadang mendung, hujan misalnya 2-3 hari. Nah itu justru keuntungannya hybrid itu namanya begitu. Masih ada hubungan dengan PLN, jadi kalau mendung atau nanti malam baterai habis, itu otomatis ngambil dari PLN, otomatis itu transparent kita. Jadi orang punya rumah nggak tahu itu listriknya tuh datang dari PLN atau dari baterai. Tapi kita ada aplikasinya ya di smartphone kita tuh bisa kelihatan itu listriknya dari mana, ngilitnya berapa, di baterainya tinggal berapa gitu. Hari ini menghasilkan listrik dari panel berapa banyak, itu ada app-nya di smartphone itu. Tapi sistem hybrid itu otomatis gitu ngambil listrik dari PLN-nya. Jadi itu salah satu keuntungannya. Idealnya sih seperti tadi Bapak itu, idealnya ya itu kalau pakai on-grid net metering, itu yang paling murah, jadi nggak perlu baterai. Kalau ada sisa, kayak di Amerika, net metering, ada sisa, dijual ke PLN-nya. Kalau gitu kan jadi nggak perlu baterai. Tapi kalau sekarang nggak boleh, ya mesti jadi hybrid dengan baterai. Pak Maman, kalau ini spare spare part umum gitu ya. Jadi Ya, sekarang misalnya Pak Maman ada kantor di Jakarta. ya, Kemudian saya di Bandung, tadi ada katakanlah Pak Julius di ya, Balikpapan. Nah, ya, kemudian ada masalah nih. ya. Nah, apakah mudah spare partnya atau harus menunggu atau gimana, Pak? Ya, nah itu sih jadinya gini ya, kalau kita kan saya buka usaha ini, jadi kita pertama jadi dealer ya, authorized dealer. Trina Solar dengan Astro Energy, inverter juga dari Goodwi, partner dengan DY misalnya. Baterai juga kita jadi warranty sendiri.
Jadi kita itu ada after sale support-nya ya. Tapi Indonesia memang banyak juga yang installer gitu yang beli langsung dari China. Nah, kalau gitu beli inverter dari China itu ya kalau rusak ya mesti kirim ke pabriknya. Soalnya kan jadi nggak ada after sale support-nya. Jadi bedanya begitulah tentang soal support, repair sama after sales-nya. Ya, oke. Kan ini isunya nih Pak, baterainya masih mahal gitu ya Pak ya. Kalau kalau kayak dengar-dengar kalau mobil tuh, waduh bisa sepertiga harga mobil katanya begitu. Nah kalau ini gimana Pak? Nah, ya, nah baterai yang NMC itu emang baterai NMC nickel, manganese, cobalt yang dipakai di Tesla gitu, itu lebih mahal dari baterai sekarang yang lithium iron phosphate LFP itu namanya. LFP sekarang harganya turunnya tuh udah lumayan banyak. Seperti saya bilangin tadi 5.000 watt tuh sekarang udah tinggal 15 juta. Tahun lalu aja, apalagi 2 tahun gitu, masih lebih dari setengahnya, lebih mahal setengahnya, kadang-kadang double. Nah, sekarang seperti saya bilang tadi, kenapa jadi murah? Sekarang terutama teknologinya makin canggih sama mature ya. Terus produksinya sekarang luar biasa dari China itu, sel-sel ini. Jadi sebenarnya kalau dihitung emang dilihat 5.000 watt 15 juta kelihatan mahal ya. Tapi kalau dilihat umur panjang baterai dengan ongkos yang bisa diirit dari listrik, seperti saya tadi bilang, break even-nya itu jadi bisa 4-6 tahun, return on investment-nya bisa 4-5 kali selama life cycle-nya itu. Emang tapi ya secara ini emang itu baterai dengan sistem ini kita mungkin lebih mengarah ke kelas menengah ya, menengah ke atas gitu. Memang belum sampai yang lebih bawah emang sementara ini. Tapi kalau dilihat-lihat kalau tarif PLN makin naik terus misalnya, kita lihat kalau teknologinya ini makin mature lagi, lebih turun lagi, jadi ongkosnya bisa lebih menarik lagi. Ya, baik. Ini ada dari Pak Dede Kristianto. Pak Dede mau tanya langsung atau mau dibacakan? Maintenance baterai gimana Pak? Berapa lama perlu diganti? Ya, nah ini ya baterai lithium ini tadi kan lihat dirakitnya itu satu-satu. Baterai lithium ini yang paling penting itu otaknya itu sebutnya battery management system. Ya, itu yang paling penting soalnya buat lithium itu battery management system itu yang ngatur toleransi dari charging sama dischargingnya. Lithium baterai kayak LFP itu sensitif, tidak boleh overcharge, tidak boleh kelebihan diambil. Itu kalau kelebihan di charge atau di kelebihan diambil itu bisa rusak selnya. Jadi kalau pakai BMS-nya yang nggak bagus, baterai 3 tahun bisa rusak. Tapi kalau BMS-nya yang bagus, toleransinya betul-betul, jadi dia ngatur tiap selnya itu voltase segalanya benar, itu sel tuh bisa ratingnya tuh 8.000 cycle. Jadi 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun tidak apa-apa. Maksudnya nanti 12 tahun tuh bukannya langsung mati, cuma kapasitas penyimpannya makin turun gitu. Seperti juga panel tadi, misalnya performance warranty 25 tahun. 25 tahun tuh turun 14-15%. Tapi masih dipakai, cuma jadi dari 550 watt pertama tinggal kurangi 15% dalam tahun 25 gitu.
Ya, Pak Maman, ini tadi ada yang bertanya ya, kalau Ya. kapasitasnya untuk skala rumahan tuh paling kecil berapa, Pak? Oh, paling kecil sih. Sekarang kita ini lagi bikin project buat perkebunan di Kalimantan. Dia ada perkebunan buat karyawan 1.000 rumah rasanya. Rumahnya kecil sekali. Nah, dia kata yang punya perkebunan tiap unit cuma perlu 1.000 watt aja. Nah, jadi kalau 1.000 watt tuh Ya, kita ya dikit sekali, 1.000 watt. Jadi panel kalau 550 ya pakai 2 panel 550. Jadi tadi kayak sistem tadi yang saya tunjukin itu ada yang 1.000 wattnya. Jadi baterai di dalamnya cuma 1.000 watt. Itu udah ada inverternya built-in, tinggal dari panel masuk ke situ. Jadi ada dari sekecil segitu bisa sampai uh, berapa puluh ribu watt, berapa ratus ribu watt juga bisa. Jadi multiple aja panelnya. Sama ukuran inverternya, baterainya juga bisa di-adjust gitu. Tapi ada sampai yang kecil 1.000 watt, bisa 500 watt juga bisa. Itu sih tergantung permintaannya aja, kebutuhannya. ya. Nah, misalnya Pak, ini kita kan ada daya listrik yang 1.300 gitu ya, Ya, 2.200, ya, 3.500 gitu ya. ya. Nah, misalnya untuk yang 1.300 itu berapa biayanya Pak? Supaya ada gambaran kita kalau mau pasang gitu Pak. Oke, misalnya kita ya supaya lebih gampang ya, kita misalnya pakai yang 3 panel ya, 3 panel, 3 kali 550. Jadi ini sistem 1.650 ya, Ya, 1.650. Satu 1.650. Nah, kalau 1.650 pakai baterai yang 5.000 watt ya, kita harganya yang 5.000 watt kali. Nah, kalau sistem 1.650 baterai 5.000 watt total pasang termasuk inverter semua jatuhnya tuh sekitar kurang lebihnya sekitar 23 jutaan kurang lebihnya. ya. Jadi tadi disebutkan Pak, kalau ini kan kita tidak boleh mengambil semua daya listrik yang ada di PLN ya Pak. Jadi kalau rumah kita katakanlah tadi 1.300 atau kata 2.200, kita hanya boleh menggunakan setengahnya gitu ya Pak. Betul ya? Enggak setengah, boleh lebih juga. Misalnya 2.200 bisa kita pakai misalnya sampai 3 panel 1.650 bisa. Oh, oh, Ya. oke. Pokoknya asal jangan lebih dari daya PLN. Soalnya kan nanti sikringnya semua kan di ukurannya kan kapasitas dari PLN-nya itu. Jadi nggak boleh lebih dari Ya, situ. Ya. ya. Jadi tadi kalau daya di rumah 1.300, kurang lebih kita gunakan daya yang apa? Baterai kapasitas 5.000, investasinya 23 juta gitu Pak. Kalau Pak yang 3 panel, kalau rumahnya 1.300 mungkin cuma bisa 2 panel kan. Dua Oh, panel dua kan panel. 1.100. Kalau dua Ya, panel 1.100 itu 1.100 kali. Nah, kalau gitu baterainya yang masih 5.000 juga itu sekitar 15-an, 15 juta setengahan sekitar begitu kurang lebihnya. oke. Ya. Ya, semoga pertanyaan ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang tertarik kalau misalnya di rumah mau pasang, biaya yang dikeluarkan kurang lebih seperti itu. Langsung ya, Pak ya, langsung itu sudah nyala Ya, ya, Pak ya. Izin dan ya, sebagainya sudah beres ya. ya. Bisa minta nomor teleponnya, Pak? Bisa Pak, nanti di akhir nih saya ada kontak WhatsApp sama, bentar ya, saya share bentar. Bentar. Oke, bentar nih, bentar. Oke.
Ini konteks saya. Ya. Kalau kontak mungkin paling bagus melalui WhatsApp. Terus itu kalau mau dapat informasi lebih di website juga ada. Tapi kalau mau pertanyaan tentang Green Power bisa WhatsApp saya. Ya. Pak Nomor Maman ini ada WhatsApp, pertanyaan. nomor Ya, WhatsApp-nya silakan kok Pak. aneh ya, kok +1, maksudnya apa itu nomor WhatsApp-nya tuh? Plus +1, satu tuh negara Amerika ya kodenya, country code-nya 1. Indonesia kan 62. iya. Oh, jadi WhatsApp nomor itu nomor Amerika nih? Iya, saya soalnya tadi Kak Amin bilang saya sendiri tinggal di New York. Saya bolak-balik sana sini. Oh, Tapi kalau sudah pakai WhatsApp sama saja Pak. Iya, sama saja. Ya, Sama saja pulsanya sama saja, cuma nomornya memang kodenya lain. iya, iya, Ya. betul, betul. Ya. Ya, saya lihat ini tadi ada pertanyaan dari Pak Paulus. Silakan Pak Paulus bertanya langsung kepada Pak Maman. Atau Pak Maman mau langsung jawab, Indonesia salah satu negara meratifikasi perjanjian internasional mengenai perubahan Oh, iklim. enggak nanya. Hah? Enggak enggak. nanya, cuma nanggapin Enggak. aja, nambahin aja. Oh, oke. Cuma nanggapin aja. Jadi ke depannya emang masa depannya cerah untuk Iya, PLT. iya. Emang Betul. saya bilang apalagi seperti saya tadi bilang, Indonesia kan hampir di khatulistiwa. Matahari banyak ya sebenarnya. Jadi saya lihat kesempatan, apalagi sekarang harga panel sama baterai itu lumayan lah turunnya. Jadi kalau dilihat analisa hitungan tuh payback-nya lumayan lah, lumayan bagus. Tapi jadi secara peraturan-peraturan pun pemerintah pasti bakal cukup membackup ya. Karena itu kan menunjang pemakaian lebih massal dari masyarakat umum maupun bisnis. Tapi nggak tahu ke depannya ya gitu. Tapi yang pasti sih itu udah ada agreement secara global ya, Iya, bahwa negara-negara yang meratifikasi itu ya harus siap untuk ini ya, mengurangi emisi gas buang, iya betul. terutama PLT yang berbahan bakar batu bara. Iya. Nah, emang Itu betul harus itu ditutup. betul secara teoris betul Pak. Tapi secara ekonomi lantaran PLN kelebihan kapasitas, jadi dia nggak bisa nutup batu bara, PLTU batu bara, kalau tutup belum umurnya habis, rugi. Nah, jadi waktu COP tahun 2 tahun lalu tuh yang ada katanya mau ditunjang 25 billion dolar atau berapa, itu tuh buat ngebantu Indonesia menutup PLTU batu bara lebih awal, jadi ada tunjangannya gitu. Soalnya kalau enggak tuh PLN bilang, wah saya udah bikin batu bara ini umurnya masih 10-11 tahun, 20 tahun. Kalau Oh saya ya, COP 26 ya. Iya, kalau COP saya 26 tutup ya. ini Itu ditunda sampai beberapa tahun ke depan, menunggu ya, ratifikasinya dari Amerika sama Australia. ya itu jadi yang sekarang lagi dijalankan tunjangannya itu jalan nggak benar-benar dikasih tunjang, jadi PLN bisa menutup batu bara lebih awal, mengalih ke transisi ke green power lebih cepat gitu. Iya. Pak Maman, kalau boleh tahu, Ya, apakah ada satu proyek yang barangkali sudah dikerjakan, bisa memberikan gambaran, atau barangkali Pak Maman kalau misalnya ingin memberikan satu contoh kepada eh, institusi pendidikan ya, misalnya buat mahasiswanya nih, bagaimana cara cara kerjanya dan sebagainya, itu dimungkinkan nggak Pak?
Maksudnya Pak Kang Henin, maksudnya? Ya, jadi gini Pak, ini kan salah satu cara yang baru ya. Ya, Cara baru ya, tadi ada yang ya, dari sistem rumahan, ada yang ya, buat komersial, dan juga ya, buat industri yang besar ya. ya, Nah, ini kan satu ilmu baru nih. Apakah ya. bagaimana cara mengenalkan kepada masyarakat, bagaimana cara mengenalkan kepada ya lewat pendidikan barangkali gitu Pak. Lewat universitas misalnya gitu Pak. Lewat Ya, lewat sekolah misalnya gitu Pak. Gimana caranya Pak? biasanya yang saya tahu sih mungkin ada ada beberapa STM begitu yang sudah mulai ada programnya yang saya dengar gitu. Tapi saya Hmm. nggak kurang tahu ya berapa universal atau cuma tertentu. Uh, Menurut saya sih memang penting itu educationnya, uh, terutama ya potensi banyak. Uh, Terus yang bagusnya tuh PLTS itu sebenarnya sistemnya nggak berapa complicated ya dibandingin teknologi lain. Uh, Soalnya prinsipnya relatif simple dari panel ke yang lebih komplikated itu inverter banyak mesti di apa mesti di uh, uh, program gitunya benar tepat gitu. Itu mungkin yang paling paling perlu dilatihnya. Tapi secara kurang lebih besarnya relatively simple lah PLTS itu. Oke. Nah, ini yang tadi saya mau tanya ke Pak Maman. Apakah dalam kesempatan ini Pak Maman juga berharap untuk mencari partner bisnis atau mencari apa ya, distributor gitu? Iya, ya kita kita kan seperti saya bilang, perusahaan saya tuh mungkin dari cuma beberapa biji yang mulai merancang baterai ya kayak Powerwall assembly itu. Jadi kita misalnya sekarang mulai ada agen di Bali misalnya. Saya sendiri sebagai distributor sama merancang baterai, saya bukan pemasang ya, pemasang PLTS itu namanya biasanya sebutnya EPC, Engineering, Procurement, and Commissioning. Kita partner sama EPC, jadi kita ada EPC di Bandung, House of Raina, di Jakarta ada PT Berlin, di Bali ada lagi. Jadi kita tuh bisa partner dengan EPC-EPC di daerah yang bisa memasangnya. Jadi dia bisa dapat proyeknya, kita bisa supply panel, inverter, dan baterainya. Ya, jadi buat teman-teman, Bapak dan Ibu yang kira-kiranya tertarik untuk berbisnis solar cell system, gitu ya. Tadi bisa menghubungi Pak Maman, karena Pak Maman pun mencari distributor gitu ya Pak ya, di berbagai daerah. Sekarang yang sudah ada di mana aja Partner, Pak? partner, bukan distributor, mencari Partner. partner. Oh, Ya. partner. Oke. Ya, Di mana ya. aja Pak sekarang yang sudah ada Pak? Bandung sudah ada? Bandung udah ada berapa partner, Jakarta ada, Bali ada, sekarang saya minggu berapa hari besok ke Surabaya, jadi buat bertemu. Terus tapi kebanyakan dari EPC yang dari Bandung gitu juga bisa, misalnya ada proyek di Kalimantan atau di Papua, Pulau Madang juga dia bisa cover juga. Tapi kalau lebih ada partner lokal ya lebih bagus, misalnya di Sumatera gitu. Jadi personelnya kan nggak usah travel. Jadi lebih bagus kalau di daerahnya ada EPC-nya juga. Jadi sekalian bisa dilatih, jadi sekalian supportnya juga lokal. Oke. Ya, sekarang teman-teman yang lain silahkan yang masih mau bertanya tentang solar system. Ya, sementara ini saya tunjukin ya, ada yang minta business card-nya saya tunjukin sekarang ya. Ya, ya.
Bentar. Oke. Ya. Bentar, Pak, jangan tarik dulu, Pak. Oke. Supaya teman-teman bisa screenshot dulu. Ya. Seperti saya tadi bilang, kalau ada tanya apa, yang paling gampang melalui WhatsApp, yang paling gampang. Ini udah berapa lama, Pak Maman, perusahaan ini? Ini sebenarnya kita perusahaan ini sekarang jadi 2 tahunan ya. 2 tahunan. 2 tahunan. Saya barusan pameran di Solar Tech itu. Syukurlah kurang dari 2 tahun kita ini termasuk dari top 5 ya, dipilih top 5 distributor bagian ini. PLN salah satunya top 5, tapi kita sih masih kelas 3 ya dibandingin PLN. Iya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, silakan yang masih mau bertanya. Nah, Pak Dede bertanya lagi nih, Pak Dede. Pak Dede mau tanya langsung atau mau dibacakan? Nah, ini misalnya potensi di Balikpapan. Ini sih sebenarnya Balikpapan bagus potensinya. Yang saya tahu sih Balikpapan PLN-nya masih kurang lah dayanya, yang saya tahu. Tidak seperti jaringan Jawa, Madura, Bali yang kelebihan kapasitas. Yang saya tahu sih Balikpapan listriknya masih kurang. Jadi seperti tadi saya bilang, di luar Jawa, Madura, Bali sih sebenarnya masih butuh banyak tuh listrik. Banyak daerah yang tidak ada jaringan PLN, masih banyak tempat yang pakai genset, pakai diesel. Makin jauh dari Jawa atau dari kota besar, dieselnya makin mahal. Jadi untuk tempat begitu, panel dengan baterai itu ekonomisnya malah lebih bagus jadinya. Ya Pak, Balikpapan sekarang berkembang. Kalau kemarin daerahnya memang ini ya, tambang minyak, kemudian batu bara. Sekarang ada ibu kota Nusantara nih. Waduh, Balikpapan ini luar biasa nih. Iya, iya. Jangan-jangan di Balikpapan. Sekarang saya lagi diskusi, misalnya untuk potensi proyek di Bali nih. Di Bali ada daerah yang daerah itu masih belum ada PLN. Jadi maksudnya dia mau bikin kayak apa resort atau cafe atau apa. Dia kalau mesti tarik kabel PLN tuh mahal. Pokoknya jaraknya jauh mungkin. Nah, itu jadi kita lihat kalau dibandingin dengan PLTS sama baterai, bagaimana biayanya dibandingin ongkos tarik kabel dari PLN. Mau tanya Pak ya? Silakan Pak Teguh, silakan. Bagaimana yang di kawasan industri Pak ya? Yang listriknya dilakukan oleh kawasan itu, sehingga PLTS tuh kalau mau masuk mesti melalui mereka. Iya. Itu bagaimana Pak? Nah itu betul Pak Teguh, yang kawasan industri udah ada tuh yang pinter. Saya lupa namanya, dekat Jakarta tuh. Dia udah tahu keuntungannya ini PLN. Jadi dia kawasan industri sendiri yang bikin PLTS-nya itu. Terus listriknya dijual ke pabrik-pabrik di dalamnya. Udah ada tuh di daerah Karawang rasanya. Jadi dia sendiri yang pasang PLTS-nya itu, dijual ke pabrik di situ. Jadi dia untungnya banyak gitu. Iya, itu di Jababeka Pak, kawasan industri Jababeka.
Saya sudah tanya sama mereka bilang, oh tidak bisa masuk, mesti melalui kami katanya gitu kan. Emang ada yang begitu, emang saya juga lihat kalau nggak gitu ya kayak saya bilang, jadi dia sendiri gitu. Ini ya tadi tuh saya belum bahas bisnis modelnya tuh buat pemasangan PLTS itu ada 3 biasanya. 3 macam. Pertama, yang punya pabrik atau rumah beli sistemnya kayak tadi saya bilang ke Pak Hanin, sistem 1.650 23 juta beli, itu satu. Sistem kedua tuh cicilan, jadi cicilan misalnya 5-7 tahun, jadi cicilan bayarnya tambahan dari saving ke PLN, tambahan berapa gitu. Nah, model ketiga tuh ada juga nih. Model ketiga tuh yang di finance-nya sama developer. Jadi developer datang ke pabrik misalnya, ini kamu nggak usah bayar apa-apa, saya semua yang pasang. Jadi pabrik beli listrik dari saya, misalnya 15%, 10 antara 10 sampai 12% lebih murah dari PLN selama kontrak, tapi kontraknya panjang 15-20 tahun. Jadi developer yang pasang semuanya jadi bagi untung gitu. Jadi kurang lebihnya jadi dia kayak nyewa atapnya. Pabrik itu ngirit dari PLN antara 10-20% selama kontrak itu. Itu model ketiga. Tapi kalau kita sekarang misalnya kan Pak Teguh ini mau menggunakan di kawasan real estate ya, Iya, nggak betul. nggak bisa kan listriknya sudah dikelola oleh real estate gitu ya Pak ya. Iya, Nah sekarang karena kita karena kita kalau merasa mahal, kita mau cost down kan gitu. ya kalau Pak Teguh sekarang mau berbisnis ini mau jual listrik juga kayaknya masih belum boleh kayaknya Pak. Kalau untuk kawasan industri ada real estate emang ya ada aturannya sendiri, dia yang kontrolnya emang. Tapi kalau pabrik Sekarang pun kita beli listrik sama dia. ya, Yang lebih mahal daripada PLN. ya, ya. Itu saya punya pikiran untuk pakai surya karena kami sebulan pakai 500 kVA, Pak. Iya. Ya makanya itu tergantung kompleksnya ya, aturannya. Ada yang mesti melalui dia, tapi ada juga yang pabrik-pabrik dibolehin. Jadi tergantung aturannya gitunya. Misalnya perumahan juga tergantung apa namanya by law-nya ya. Mesti nurutin itunya atau perumahan boleh di atap sendiri gitu. Ya, ini Pak ada yang bertanya tadi Pak. Ini Pak Dede. Partner yang dicari, apakah perlu punya SIUJK Electrical? Nah, itu Pak. SIUJK. Surat izin Saya engineering. usaha Surat apa ya? Oh, izin usaha jasa konstruksi. surat izin usaha jasa konstruksi. Oh, jadi Kalau swasta sih nggak perlu ya. oh nggak Ya, usah. kalau swasta nggak perlu ya. Kalau Saya mau swasta. nanya Hanin. Yuk, boleh Kang Wil, silakan. Malam Pak Maman, saya Willy. Halo Pak Willy. Pak Maman, ini pengalaman saya tahun 2005 ya. Iya, Pasang listrik masuk desa. iya, Itu di desa transmigrasi di Kutai Timur ya. iya, Rantau Pulung, Muara Wahau, sama ada pulau apa gitu. Nah itu sebetulnya di sana dulu tahun 2005 itu sudah terpasang juga solar panel. iya, Cuman pada prakteknya perawatannya itu ternyata tidak sesederhana itu. Jadi
Ya ini saya nggak tahu ya, tahun 2005 mungkin berbeda dengan kualitasnya dengan solar cell yang sekarang. Dulu itu solar cell-nya itu di lapisan bawah dari kacanya itu timbul jamur gitu, Pak Maman. Jadi lama-lama nggak terlalu lama juga sih, nggak sampai setahun kali ya. Itu mulai berjamur dan akhirnya kapasitas dayanya turun. Makanya dan untuk ngebersihinnya itu harus pakai obat tertentu gitu ya. Sementara penduduk di sana kan nggak secara teknis kurang lah ya. Jadi akhirnya ditinggalkan gitu. Makanya saya punya kesempatan untuk memasang genset di situ, aman waktu itu. Jadi mereka lebih suka, lebih gampang beli solar aja, langsung dipakai genset gitu. Perawatannya juga dia bongkar sendiri, benerin sendiri gitu. Nah ini pertanyaan saya, apakah solar cell sekarang sudah teknologinya lebih bagus gitu, nggak perlu kita kalau misalnya mau pasang nggak perlu dibersihin pakai obat tertentu sulit gitu ya. Karena itu kan ada di lapisan dalam dari kacanya itu, jadi nggak bisa dielap gitu. Mesti pakai obat, disemprot-semprot gitu, gimana nggak tahu deh caranya. Itu aja pertanyaannya Pak Maman. Nah, Pak Willy, banyak robahnya Pak Willy dari 2005 sampai tahun sekarang. Panel sekarang itu di seal udah waterproof segala, jadi jamur gitu nggak ada masalah. Jadi sekarang aja maintenance-nya itu biasanya kalau di Indonesia itu kan hujan besar gitu, cuma debu aja yang dibersihkan. Kadang-kadang pabrik suka ada maintenance, misalnya setahun sekali disemprot air aja, bukan nggak usah khusus kimia ya. Jadi panel sekarang itu jauh lah kualitasnya dibandingin dari 15-20 tahun lalu. Apalagi baterai umurnya jauh juga dibandingin dulu. Selain itu, terutama 2005 tuh ongkosnya tuh bisa mungkin paling dikit 10 kalinya dari sekarang itu. Paling dikit dari waktu harga panel 2005 itu sampai sekarang. Kalau dibandingin, ya. Ini saya ada ya, bisa share gambar-gambar yang di rumah nelayan ya. Kalau ada yang tertarik, ini saya tunjukin ya. Ini di Pulau Madang ya. Nah, ini di Pulau Madang tuh ada dua tipe kita. Kita ada yang community solarnya. Jadi panel ini dipakai buat community-nya. Ini kontrolnya. Ini tadi yang ada tanya safety, kelihatan tuh di sini MCB-nya, sikringnya semua gitu. Terus ini tuh jadi ada community buat apa kayak bukan sekolah ya, ini apa kayak ada balai pertemuan begitu. Terus nah ini baterai-baterainya. Tadi ini tuh baterai-baterainya. Ini kita pasang 200 sistem di rumah nelayan. Ini kelihatan ini tiap rumah tuh sedikit panelnya, paling 1, 2, ada 3 tuh di pulau ini. Ini contoh-contohnya kurang lebihnya. Ini tahun berapa Pak Maman? Halo. Wah. Iya. Nah, internet ya. Kedengaran? Iya Pak, lanjut Pak. Tahun berapa ini Pak Maman? Ini baru, ini tahun kemarin 2023. Ya. Iya. Nanti juga ada ini ya press release-nya di koran-koran juga. Ini kita dapat
tuh biaya sosial dari Jepang lah, saya kayak nggak salah keuskupan yang mulai ngurusnya, tapi dananya tuh dari dana sosial dari Jepang. Ini jadi ini sistem simple, baterainya juga kecil-kecil, bukan tiap rumah nelayan misalnya nggak perlu 5.000 watt hour ya buat yang kayak begini. Ya, Pak Maman, tadi saya sempat tertarik juga. Ini kan secara bisnis itu tidak dilakukan langsung oleh konsumen ya. Bukan nelayan yang beli produk ini kan. Tetapi ada CSR mungkin ya, ada proyek dari pemerintah atau ada dari perusahaan yang mendanai gitu ya Pak Ya, ya. ya. Oke. Ya, ini melalui CSR ya, CSR. Saya lihat nanti itu CSR itu mungkin salah satu channel juga ya buat dari dana sosial perusahaan besar-besar. Kan kita seperti saya tadi bilang banyak kayak rumah nelayan atau yang daerah lebih terpencil tidak ada jaringan PLN, itu efektif juga ya kalau bisa dipakai dana CSR buat aplikasi begitu. Nah, nanti dalam proses pembuatan proposalnya bisa dibantu ya, Pak? Bisa. Ya, jadi Ya. ada bangunan-bangunan mungkin yang kita anggap perlu dibantu gitu ya. Iya. Dibuatkan proposal dan kita cari investornya gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, yang saya dengar tuh CSR tuh banyak juga ya dananya, kan di Indonesia banyak juga perusahaan besar, tapi dia tuh pengen pasti yang ngurusnya yang benar gitu ya. Jadi programnya yang benar. Jadi seperti ini ada apa? Ada pasang panelnya segala, jadi ada real lah gitu hasilnya. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya untuk daerah-daerah yang mungkin di luar Pulau Jawa atau mungkin ada satu gambaran proyek yang akan dipasangkan, silakan mumpung kita berdiskusi dengan narasumber yang sangat mengerti di bidangnya. Adel barangkali mau bertanya, Adel? Halo Kang Hanin, halo semuanya. Ya. Sorry, saya baru nyampe depan rumah, tapi nggak apa-apa, saya mau nanya sih sebenarnya. Baru Silakan, Adel. pulang kerja, baru nyampe depan rumah, ya. Halo Om Maman, salam kenal Om, saya Halo Bu Eka. Adel. Tertarik ya, ya tertarik ya, dari tadi saya dengerin sih menarik banget soal solar panel gitu. Saya pengen pasang dari 5 tahun yang lalu, nggak jadi-jadi Om. Mahal soalnya. Nah, Iya. menarik sih Om sebenarnya terkait solar panel, apalagi tadi perhatian dari pengusaha-pengusaha di sini ya terkait CSR ataupun creating share value gitu ya dari Iya. company-company. Iya. Sebenarnya tadinya saya mau nanyain itu juga gitu sih. Cuman memang tadi Om Maman juga menyampaikan bahwa emang sudah ada juga untuk di daerah-daerah kayak di Kalimantan dan sebagainya yang tidak bisa akses. Nah, saya sih pengen tahu ya Om Maman ya, maksudnya kalau memang next nih, kan di sini banyak pengusaha juga gitu. Kalau memang ada sebuah kemungkinan untuk mungkin lebih apa ya, kita support gitu ya ke daerah-daerah yang mungkin akses untuk listriknya susah gitu ya. Terus juga apakah
terutama kebetulan saya di crowdfunding ya, mungkin Kang Hanin juga mudah-mudahan minggu depan nanti bos saya bisa share tentang crowdfunding gitu ya. Bagaimana kita bisa saling support gitu ya. Kalau saya mungkin di sisi pendanaan atau crowdfunding dari para pengusaha gitu kan, bisa mensupport gitu. Saya nggak tahu sih tadi kemitraannya tuh just untuk bisnis saja kah, ataukah mungkin juga terbuka peluang kemitraan yang benar-benar kita juga lebih ke bidang sosialnya gitu ya Om ya. Jadi ya kalau bisnis mungkin cuannya perlu agak gede, namanya import ya Om, ada stok barang ya gitu kan. Nah mungkin lebih ke situ sih Om, maksudnya gambarannya tuh ya tadi ada dibilang mungkin 24 juta, 14 juta sekian gitu. Apakah mungkin dari company Om itu udah memikirkan bahwa maybe saya pasang orang-orang yang tempatnya saya pasang mereka bisa nyicil gitu loh Om. Kemana nyicilnya gitu. Karena kan kalau misalnya developer mungkin ke developer, tapi kalau misalnya kayak rumah-rumah kecil yang mungkin justru mereka harus bayar listrik lebih mahal. Kalau solar panel tadi kan murah. Tapi kalau untuk modal di awalnya kan mahal ya Om, 14 juta dari mana gitu. But kalau mereka bisa nyicil dengan biaya listrik mereka per bulannya bisa half gitu ya, 50% dari biasanya, itu kan menjadi sebuah ide juga Kang Hanin ya, mungkin ya kepedulian kita terhadap mereka yang mungkin penghasilan pas-pasan, but mereka bisa menikmati juga nih kecanggihan dunia ini melalui solar panel. Mungkin itu Om Maman, izin saya sambil mati kamera soalnya masih di depan rumah. Bagus pertanyaannya. Seperti yang saya tadi bilang ya, kan bisnis modelnya 3 tuh, beli kontan, cicilan, atau disewain dari developer. Nah sebenarnya saya sendiri, tujuan perusahaan saya itu sebenarnya yang paling untung tuh kalau saya keluarin sistem cicilan. Soalnya coba aja bayangin, kita kan tahu kita kalau beli motor, cicilan itu yang ngasih cicilan tuh untungnya banyak ya. Motor misalnya harga 10 juta, sudah habis kita cicilan jadi mungkin berapa? 30 juta mungkin. Jadi sebenarnya untuk paling banyak tuh dari financing cicilan. Nah saya tapi kurang modal ya, saya nggak punya modal buat kasih cicilan gitu. Tapi kita lagi mencari financial ya ke bank gitu. Masalahnya gini, bank di Indonesia ini kan relatif baru. Jadi bank tuh kurang risk profile-nya belum ada buat green energy itu. Dia risk profile buat kredit motor ada, ya udah tahu. Padahal sebenarnya risk profile ini lebih aman, soalnya kalau motor kan bisa dibawa kabur. Ini kan di atap, ya nggak kabur. Lagi pula kalau nggak bayar ini di internet bisa dimatiin remotely sebenarnya. Tapi maksudnya belum keluar ya. Ini jadi kayak di Indonesia kan dulu kredit motor berapa mungkin 10-15 tahun kan belum ada juga. Nah sudah ada kan banyak. Jadi sebenarnya sih emang cicilan tuh bagusnya kenapa? Misalnya 50 tahun cicilan, dari sebagian cicilan tuh dari irit PLN-nya, terus tinggal tambah. Jadi dalam 5 tahun bisa punya sistem sendiri. Sebenarnya paling bagusnya gitu. Itu tujuan usaha saya, sebenarnya tujuannya mengarah ke financing begitu. Kalau udah dapat investor. Emang betul. Menarik Om, nanti kita bisa kolaborasi, mungkin after ini bisa diskusi lebih panjang Om. Saya juga kepikiran sih gimana untuk ngedesain produk cicilannya gitu ya. Terus juga gimana bisa support lah, istilahnya kita nggak just cari cuan, tapi kita juga membantu mereka yang mungkin nggak sanggup 14 juta, 24 juta, tapi bisa menikmati maksudnya cost mereka bisa berkurang gitu ya setiap bulannya. Thanks ya Om Maman. Sorry dari tadi saya matiin kamera nih, maaf. Makasih Kang Hanin, mungkin itu Kang Hanin, thank you dikasih kesempatan Kang siap. Hanin. Ya, terima kasih Adel ya, nanti berlanjut ya. Ini dari NTT nih ada Brother Efrem Santos. Brother Efrem mau bertanya. Ya. Nah, ini NTT itu sebenarnya good news nih. Kenapa NTT itu? Ternyata NTT itu, jumlah matahari NTT itu termasuk paling banyak di Indonesia.
Jadi misalnya dibandingin di Jakarta itu NTT itu rasanya sekitar 30-40% lebih terik mataharinya. Jadi kalau panen di sana menghasilkan listriknya lumayan jauh lebih banyak dari Jakarta misalnya. Nyonya kita tuh kalau ada proposal gitu, kita tuh lihat koordinasi longitude, latitude tuh berapa, kita masukin ke software database. Kita tuh ada database-nya. Jadi di titik ini tuh udah tahu rata-rata sinar matahari per tahun tuh berapa jam. Nah, jadi itu buat dihitung kalkulasi secara bisnis dapat penghasilan berapa gitu. Nah, bagusnya NTT itu seperti saya bilang termasuk paling banyak sinar matahari di Indonesia itu NTT. Ya, ini ada Brother Efrem dari NTT di Pulau Sumba. Nah, Brother Efrem, selamat malam. Masih mute? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, malam Brother. Silakan Brother. Iya, karena di sini saya sendiri sedang di Sumba. Saya bertugas di sini, jalankan Balai Latihan Kerja yang punya jurusan PLTS, operator dan maintenance. Karena di sini ada banyak proyek, karena banyak daerah yang belum ada PLN, maka itu yang pemerintah pasang PLTS yang kecil, 15 sampai 20 kilowatt peak. Maka tempat kami ini melatih yang anak-anak itu, anak desa, untuk jadi operator dan maintenance-nya supaya ada sustainability ya. Tapi karena dananya besar, BLK ini hanya sampai pelatihan, bukan jadi EPC ya. Tapi ya mungkin ke depan ada kemungkinan kami sendiri yang akan berperan lebih aktif untuk memasang di daerah-daerah ya pedesaan yang belum ada listriknya. Ya Pak Efrem kan lihat sendiri tuh sistemnya. Sebenarnya seperti saya bilang, sebenarnya relatively speaking nggak berapa complicated sih. Soalnya sama lah semua, kurang lebih, tinggal skalanya aja beda-beda. Saya seperti bilang tuh yang paling susah itu konfigurasi buat inverternya aja. Tapi secara sistem sih relatively simple. Jadi kalau muridnya gitu udah maintenance gitu, transisi ke EPC sih betul mungkin sekali itu buat bikin sistem ke daerah-daerah lain. Soalnya arsitekturnya semua gitu sama lah gitu. Iya, di sini mungkin harus jadi ground mounted ya. Ya, dari ground sana mounted ya. Karena pakai di sini alang-alang, rumah-rumahnya pakai alang-alang, maka agak bahaya kalau dipasang di atasnya yang panel itu yang besar ya. Betul. Jadi saya juga sekarang jadi distributor buat ground mountingnya, buat di ground itu tipenya beda-beda ya. Kalau yang di atap semua aluminium, kalau ground mounting ada kayak skrup besarnya itu semua mesti besi gitu. Nggak pakai beton. Jadi emang ada beda-bedanya ya. Iya, betul. Ya, Pak Maman, ini Brother Efrem ini tinggal di Sumba nih dari NTT. Dan juga ada mengelola balai latihan kerja. Dan boleh dikatakan Brother Efrem ini sangat berjasa untuk daerahnya. Bagus. Ya. Iya, Salam betul. sehat Brother Efrem. Sampai jumpa di Ya. Bandung lagi.
Kebetulan ada beberapa EPC yang dari Bandung Oh ya? yang di sini sekarang ya. Oh, Nah, bagus tuh. Ya, mereka ada proyek untuk gereja ya, ya, dan untuk universitas. ya. Saya yang mungkin saya tahu EPC dari Bandung. Soalnya yang di Pulau Madang juga dari EPC partner saya yang dari Bandung. Ya, dari Bandung lumayan ada berapa EPC besar juga ya. Ya, Baik. ya, So ya. mungkin nanti saya akan menghubungi Pak Maman supaya Boleh. ada yang kelanjutan lihat bagaimana yang ke depannya ya. Boleh Pak, ya. Kerjasama ya. Iya, boleh Pak. Makasih Bu Efrem, makasih. Ya, terima kasih. Ya, Kasih. Bapak Ibu ini teman-teman banyak yang baru dan sebagian sudah live. Jadi saya minta izin lagi untuk satu kali kita buka layarnya. Kita memberikan apresiasi kepada Pak Maman, mengucapkan terima kasih dengan informasi yang sudah diberikan dengan memberikan senyuman nih buat Pak Maman nih. Nanti Pak Maman ada oleh-olehnya melihat siapa saja yang hadir malam hari ini. Terima kasih, terima kasih. Ya, ya Pak Maman. Terima kasih. Ya, silakan dibuka layarnya. Jadi Pak Maman bisa ada kenang-kenangan juga, ingat siapa saja yang hadir malam hari ini. Ya, Ya. sebentar ya. Sebentar, saya hitung 1, 2, 3. Ya, sebentar ada halaman berikutnya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ya, Terima kita punya kasih. waktu kurang lebih 7 menit lagi. Barangkali ada yang masih mau bertanya. Kalau tidak, barangkali Pak Maman ada apa lagi yang mau disampaikan atau closing statement untuk teman-teman di sini? Ya, terima kasih teman-teman bisa bergabung. Senang saya bisa share lah ya. Saya tujuan saya usaha ini ya emang kalau untung ya bisa, tapi saya tadi bilang ini saya ada passion ya renewable. Jadi kalau bisa mengembangkan lapangan ini green power terutama untuk Indonesia ya saya bilang itu gunanya potensinya bagus juga lah buat di Indonesia, apalagi sekarang harganya panel sama baterai makin turun, jadi ekonomisnya makin bagus, terus membantu lingkungan hidup, jadi win-win lah semuanya ya. Ya, Pak Maman. Jadi dalam kesempatan malam hari ini, selain kita untuk menawarkan produknya secara pribadi, ya, jadi barangkali kita sebagai konsumen juga kita ditawarkan untuk menjadi partner usaha, ya, menjadi partner usahanya dari perusahaannya Pak Maman. Ya, kita membantu untuk memperbaiki bumi ya menjadi lebih hijau. Dan juga tadi ada kemungkinan juga kita bisa berpikir ekonomi, berpikir untuk CSR ya, untuk membantu daerah-daerah yang membutuhkan. Betul. Ya, kurang lebih gitu ya Pak Maman ya. Ya betul Pak. Betul. Ya, ya. Jadi untuk malam hari ini terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Tadi kontaknya, boleh Pak Maman sekali lagi Pak Maman, name cardnya ditampilkan sekali lagi Pak Maman. Oke. Yes. Bentar ya. Sorry. Cardnya. Bentar keluar. Oke. Nah, ini name cardnya.
barangkali ada yang ingin menghubungi, bisa langsung kontak nomor WA atau ke websitenya ya, Pak Maman. Iya. Ini ternyata ada nomor lokal juga ya, nomor Indonesia ya, 0811 ya. Ya, itu nomor office yang di Jakarta. Oh, nomor office Jakarta. Oke. Jadi kalau WA langsung direct ke Pak Maman ya. Ya, yang di Jakarta itu adik saya itu top 83, angkatan 83. Top 83 yang seangkatan dengan saya, Herman top 86. Iya. Jadi sekeluarga di Aloysius ya Pak Maman ya. Iya, betul. Ya, satu keluarga terkenal hebat-hebat semua nih Pak. Terima kasih. Ya, baik, saya ada minta tolong ke Pak Maman, tadi ada titipan saya memberikan sertifikat ke Pak Maman. Boleh ditampilkan Pak Maman? Bentar ya Pak. Saya tadi simpannya. Ada di WA ya. Ada Pak, bentar. Sorry. Ini. Ya Pak, ada nih. Terima kasih. Oke, keluar nih. Oke. Ya, jadi saya mewakili Ketua Pukat Nasional Pak Julius Yunus Teja yang berada di Makassar, memberikan penghargaan kepada Pak Maman yang sudah hadir berbagi wawasan pada acara Pukat Bisum yang ke-75. Jadi terima kasih Pak Maman, ini apresiasi kami berupa sertifikat penghargaan. Terima kasih. Ya, sekali lagi kepada Pak Maman terima kasih, kepada semua Bapak Ibu Bruder yang hadir malam hari ini. Terima kasih, jika ada pertanyaan bisa langsung kepada Pak Maman. Ya, semoga kita semua bisa berlanjut membantu memperbaiki keseimbangan ekosistem di bumi, dan juga semoga kita bisa berpartisipasi lah membuat satu gerakan lebih baik ya untuk bumi kita ini. Sebelum acara penutup, saya akan tutup juga dengan doa. Saya akan doakan dengan cara Katolik. Baik Bapak Ibu, kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih acara malam hari ini sudah berjalan dengan sangat baik. Kami mendapatkan banyak insight, banyak pesan dan juga ilmu dari Pak Maman untuk dapat kita laksanakan, untuk dapat kita bagikan kepada teman-teman. Juga semoga kita semua dapat peduli dengan bumi kita ini, dapat kita sayangi bumi kita ini sehingga menjadi lebih baik dan menjadi lebih hijau. Sekarang kami akan istirahat dan juga kami akan melakukan aktivitas selanjutnya. Berkati kami semua dan semoga Kau selalu menyertai kesehatan kami semua. Amin. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya, baik Pak Maman dan teman-teman, sampai di sini saya off dulu, stop recording. Oke.